Nah sekarang makin banyak berparas Indo, ya kan? Pemain berparas Indo makin juga menarik minat wanita-wanita muda gitu. Ya kalau sebutan teman-teman di sosmed itu ada Cegil, ada Denurul, apa segala macam, itu sebenarnya hal yang positif. Walaupun ya banyak yang bilang itu mah fans bukan supporter gitu. Ya kan ada yang ya FOMO aja, tapi kan biar bagaimanapun mereka bagian dari yang mencintai timnasnya, mencintai ya timnas lah jatuhnya gitu lah ya. Kalau sepak bola Indonesia keseluruhan gue nggak yakin gitu, tapi kalau timnas pasti ya, terutama karena pemain-pemainnya ya, yang pasti memang para supporter yang juga baru-baru ini yang FOMO ini juga harus diingatkan gitu loh. Mereka juga harus tahu batasan. Selamat datang di Asis. Yo, welcome back di podcast Side to Side di konten Asis bersama Bang Rais. Halo, saya Alvino. Ya. Baik lagi di episode ke-21 sekarang, gue ingat episode berapa? Episode 21. Dan ini lagi pekan timnas. betul. Dan langsung aja kita masuk ke sebelumnya gue lupa. Buat kalian yang mau bikin konten podcast seperti kita, datangnya ke Studio 36 di kawasan BSD. Studionya cukup proper. Jadi kalau kalian mau bikin konten seperti kita, konten bola seperti kita, silakan datang ke Studio 36, adanya di kawasan BSD dekat Virginia Arcade, Ruko Virginia. Ini namanya Rico Virginia Arcade, dekat teras kota. Dekat teras kota di Ruko Virginia Arcade. Oke, gitu ya. Silakan datang kalau mau bikin podcast dan studio multifungsi. Alright. Yes. Kita langsung aja masuk ke konten pertama, yaitu Gocek. Kita akan ngebahas FIFA Matchday Indonesia. Ini lagi rangkaian FIFA Matchday di Indonesia, dimulai dari tanggal 2 sebenarnya, dari lawan Tanzania. Ya. Kemudian lawan Irak dan nanti lawan Filipina. Dan sebenarnya kalau gue jadi ini ya di GSI ya, di PT-nya Timnas Indonesia atau di PSSI, gue bikin Timnas Festival loh, karena lo ada Timnas cewek main, lo ada U20 main gitu kan. Biasanya kayak lo bikin satu rangkaian Timnas Festival, terus di situ ada kayak, kalau gue kan tolak ukurnya ya, kalau gue kan tolak ukurnya KNVB ya, Belanda. Jadi kalau barengan tuh ada satu daerah blok, itu emang aktivasi apa kan dari malam sampai berapa hari berapa malam gitu kan. Tapi memang banyak banget sih, senior main, U20 main, cewek main gitu kan. U16 main nanti. Iya, Liga 3 final. Liga 3 final. diserang Liga 3 gitu kan. So, gimana lu ngelihat sedikit aja lu ngelihat bagaimana di kepadatan pekan timnas ini, dan gue juga melihat ada suasana yang berbeda. Cewek-cewek. Wah, itu dia tuh. Mulai banyak lawan Tanzania gitu ya. kan. Ini bukan kata gue ya, tapi mereka dijuluki si Cegils dan Denuruls. Denuruls ya, benar-benar Cegil dan Gue ngomong sama temen itu apaan sih ya, lu cari aja Bang gitu. Iya benar, gue juga sempat nanya-nanya. Denuruls apa sih? Ini no hard feeling ya, tapi ini kata teman gue bilang. Kalau Cegil gue tahu. Iya. Nah, gimana lu ngelihat di akhir-akhir belakangan ini cewek main, Tulon main, timnas senior main. Sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang timnas senior, sebenarnya sih ini adalah sebuah hal yang positif untuk pengembangan timnas ya terutama ya. Dan ini yang gue senang itu tidak terpaku pada timnas senior doang. Karena kan sebelum-sebelumnya kan memang timnas senior ini paling menjadi primadona lah ibaratnya gitu, menjadi yang top tier untuk bisa disajikan kepada pecinta sepak bola Indonesia. Sementara timnas putri kita akhirnya pada tahun ini sejak bulan kemarin ya, kalau gue nggak salah ya, sudah uji coba kan mereka yang lawan Singapura. Ya itu uji coba pertama, alhamdulillah hasilnya menang, kemudian ratingnya tinggi lagi. Itu hal yang juga sangat positif dan membanggakan, dan yang nonton rame, 3.000-an kalau gue nggak salah waktu itu di Stadion Madia ya yang nonton. Nah terus ada juga di level junior ya, walaupun memang kalau untuk level putra junior kan memang masih menjadi primadona juga ya di AFF gitu loh. Nah ini ada U20 sama U16 nanti yang akan main di AFF nanti di Solo. Tapi memang secara prestasi kita masih belum melihat ya, maksud gua untuk timnas senior kita masih belum bisa meraih kemenangan dari 2 laga terakhir kemarin kan.
Kemudian timnas putri nih yang cukup membanggakan prestasinya, selalu menang. Kemarin walaupun sempat unggul 3-0 tapi agak deg-degan juga kalah dari 2-3 gitu. Yang pasti timnas putri masih di dalam tren positif dan kemungkinan besar secara peringkat FIFA mereka akan naik. Peringkat berikutnya ya. Karena 2 kali lawan Bahrain nanti kan udah 1 kali, tinggal 1 kali lagi. Kemudian kemarin Singapura kan menang gitu loh. Jadi memang secara peringkat harusnya sih naik. Nah, U20 nih yang sebenarnya agak cukup masih diharapkan bisa dapat menunjukkan performa yang lebih baik. Walaupun memang lawan-lawannya tidak bisa dianggap remeh ya, lawan-lawannya memang kualitasnya harus diakui di atas mereka. Apalagi persiapan U20 ini kan sebenarnya secara tim utuh yang memang dipersiapkan untuk tahun ini mungkin memang sudah dilakukan TC di beberapa bulan lalu ya, tapi kan ada banyak pemain baru juga dan butuh chemistry lagi untuk bisa dibentuk sebagai tim yang solid. Tapi secara garis besar adanya pekan ataupun bulannya timnas di bulan Juni ini, ini juga harus bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh PSSI kan. Memang ya selain dari sisi prestasi juga dari sisi bisnis sih, karena kan biar bagaimanapun sumber uang, salah satu sumber uangnya dari PSSI ini adalah timnas. Dan yang gue tahu memang timnas ini pengen dikomersialkan banget. Lo nonton bareng timnas sekarang harus izin ke DSI. Kalau lo nggak izin lo bisa kena atau tegur lah ya dari DSI. Nah terus ya gue sepakat sama lo. Kalau kenapa sih? Apakah mungkin? Gue nggak tahu ya. Lo kemarin ke stadion. Di stadion itu kan kemarin di pertandingan timnas senior pasti ada booth. Tapi gue nggak tahu apakah dia bikin agenda acara festival kah atau semacam yang waktu itu diselenggarakan KNVB, ada acara musiknya, kemudian ada sportainmentnya berbau di situ, ada games segala macam. Tapi yang gue lihat itu mungkin hanya booth dari para sponsor. Nah di situ udah terlepas itu experience fans tuh udah gitu aja. Ya kan di hari pertandingan timnas ya, sepengetahuan gue di 2 pertandingan kemarin lawan Tanzania dan juga lawan Irak. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu masukan yang bagus juga, bahwa harus bisa di-create lebih lagi nih, dikemas lebih lagi, karena kan ini juga bisa mendatangkan revenue juga dan juga semakin membuat para fans kita juga semakin menikmati untuk bisa nonton ke stadion laga timnas itu sih. Iya, kemarin gue ke Bung Karno ya, emang nyaris gue nggak melihat satu hal yang berbeda ya. Gue nggak melihat satu hal yang berbeda, kayak booth itu hanya sebatas jualan kayak biasa aja. Iya betul. Kalaupun ada mungkin gue terlewatkan ya, gue nggak tahu. Ada games pasti dari sponsor tuh ada. Iya. Tapi games gitu aja kan. Itu biasa. Iya biasa. Bukan yang kayak yang tadi gue bilang. Iya. Jadi kalaupun ada dan misalnya ternyata GSI bikin aktivasi apa yang memang wow banget, mungkin gue terlewatkan. Ya tapi kenapa gue terlewatkan ya, mungkin informasinya kurang atau gimana, hype-nya kurang gitu kan. Dan malahan gue ngelihatnya di final Liga 3 di Cibinong ada DJ-nya, serius. Iya, ada DJ-nya. Mana ada DJ? Pakai DJ, pakai DJ Liga 3. Apa? Farmel lawan Persibo. Jadi stadion mini kayak gini kan. DJ-nya itu di belakang benchnya Persibo. Ini kalau gol itu dia nge-DJ atau gimana? Nggak ada. Jadi DJ-nya itu main halftime. Sebelum main hiburan DJ sama ini yang ngiringin musik buat kayak nenet ya kayak gitu juga lah kayak gitu pakai MP3 aja. Terus apa? Iya kayak lo mau ngangkat piala lagu buat celebration. Liga 3 ada DJ-nya men, kemarin dulu lihat. Gokil, gila. Liga 3 men di belakang gawang Persibo gitu. Ya tapi kalau lagi game masih DJ-nya mau keluar. DJ-nya makan toprak kalau gue kemana. Jadi mau main DJ dari mana? Jakarta sih. Jakarta. Ya setahu gue ada DJ ya sih. Gokil. Nah, gue kemarin juga harusnya sih dibikin lebih hype lagi ya. Karena gue melihat lawan Irak, setelah lawan Tanzania kan sempat ramai juga tuh, kayak suasananya beda, lebih banyak kaum hawa. Iya betul. Ya, dibandingkan teman-teman dari Ultras dan lain-lain kan itu nyaris gak ada. Terus pas lawan Irak tuh gue mulai ngelihat kayak wah ini udah mulai mix nih, campur nih. Ultras masih pada tempatnya di utara dan selatan, La Grande di utara, Ultras di selatan. Kalau kebalik. Terus di tribun timur baratnya
iya gue ngeliat memang supporternya juga lebih friendly ya, lebih keluarga gitu. Betul. Ini memang lebih semarak sih. Sayang banget sih kalau nggak ada aktivasi apa karena memang gue melihat lawan Irak kemarin tuh ya ini ya stadion lebih bersahabat sih untuk bawa keluarga. Kayak bawa anak kecil ya. Iya. Gue kebayang lihat itu. Tapi kapan lagi sih ada satu rentetan bulan yang timnas banget kan yang harusnya dari GSI di Garuda Store lah paling nggak dia bikin semacam aktivasi apa gitu ya di depannya gitu kan kayak ada panggung atau apa untuk aktivasi terus nikmatin terus ada meet and greet dengan pemain influencer atau enggak gitu ya mungkin ya bisa diaktifasiin di situ kan gitu. 3 kali nanti tapi lo melihat gimana fenomena yang agak sih berbeda tadi sebelum sini gue kan timnas latihan tuh di Madia dari Madia gue pakai motor kan ke Palmerah dari jauh tuh udah kelihatan tuh pada nungguin tuh di depan gerbangnya Madia buset karena yang kawan-kawan perlu tahu ya bahwa akhirnya si timnas itu istilahnya merubah jalur keluar masuk pemain. Ya tadinya dari pintu utama tuh akhirnya masuk dari pintu samping yang bus. Bus itu langsung masuk ke lapangan. Biasanya pemain tuh turun di luar terus jalan ke dalam. Ada celah buat orang dari luar untuk pos salaman. Nah, sekarang sama sekali nggak dikasih. Langsung masuk ke lapangan ya. Dan itu pas lawan Tanzania gue ngelihat kayak gitu. Nah, ngelawan Filipina tadi, gue juga lihat juga di depan tuh cukup ramai gitu. Padahal jalurnya udah direkayasa. Biasanya depan jadi gini. Tapi gimana lu ngelihat fenomena teman-teman yang agak berubah ya? Ya, ada hal positif memang ketika pendukung timnas tuh makin bervariasi dan juga level kelompok umurnya itu makin variatif juga ya. Maksud gua gendernya juga makin banyak untuk yang waktu 2010 kan memang ketika Irfan Bahdim baru muncul tuh langsung hype itu cewek-cewek banyak tuh. Nah, sekarang makin banyak berparas Indo, kan? Pemain berparas Indo makin juga menarik minat wanita-wanita muda gitu. Ya kalau sebutan teman-teman di sosmed itu ada Cegil, ada Denurul, apa segala macam, itu sebenarnya hal yang positif. Walaupun ya banyak yang bilang itu mah fans bukan supporter gitu. Ya kan ada yang FOMO aja, tapi kan biar bagaimanapun mereka bagian dari yang mencintai timnas, yang mencintai ya timnas lah jatuhnya gitu lah ya. Kalau sepak bola Indonesia keseluruhan gue nggak yakin gitu, tapi kalau timnas pasti ya, terutama karena pemain-pemainnya yang pasti memang para supporter yang juga baru-baru ini yang FOMO ini juga harus diingatkan gitu loh. Mereka juga harus tahu batasan, karena kan banyak juga loh kalau gue ngeliat bahkan di sosmed tuh mereka ada yang rela sampai nginep di Fairmont. Jadi nungguin memang entah di lobby atau nggak bisa makan siang bareng gitu demi bisa dapat foto sama pemain timnas. Ada yang sampai seperti itu gitu loh. Nginep di Fairmont, Vin. Ya harganya lumayan mahal ya. Iya, maksud gue jadinya ya mereka juga harus tahu batasannya ketika pemain sedang di hotel itu juga ada tahu batasannya ketika mereka sedang santai atau apapun itu. Ya jangan sampai waktu istirahat pemain itu terganggu juga, dan akhirnya malah bukannya ini malah semakin gak nyaman pemain itu gitu loh. Nah ini yang juga harus diingatkan kepada para fans itu, batasan-batasan seperti itu ya. Kalaupun pemain pasti kan ya dia nggak mau juga lah mengecewakan fans-fansnya ya, kadang kan gitu. Tapi kan juga Sinteyong juga mengingatkan hingga akhirnya dia terpaksa meminta pengamanan khusus gitu karena hal ini, karena takut fokusnya pemain itu jadi berganti ataupun terpecah dan juga waktu istirahat mereka tidak terpakai dengan maksimal gitu, yang akhirnya berujung kepada performa di atas lapangan. Mungkin kalau ditarik ke belakang sekitar 6 bulan lebih yang lalu atau bahkan setahun yang lalu ya kan gue punya teman-teman juga kayak si Audi yang suka berburu tanda tangan. Ya betul. Jersey timnas. Ya ada teman-teman kita. Nyaris beberapa waktu belakang lalu yang ada hambatan lu di lobi pemain turun tanda tangan. Tapi dia ngerasa sekarang tuh lebih menantang dan lebih susah gitu. Hal yang biasa dia lakukan 6 bulan setahun yang lalu yang memang udah rutin dia lakukan, tapi sekarang malah jadi sulit gitu karena memang ya pengamanannya
ya fans-fans yang kayak gitu apa masuk ke lobby, artinya memang udah ada mungkin coach merasa terganggu, pemain merasa terganggu. Tapi gue setuju sih, gue nggak bisa ya. Mungkin ada yang ngomong FOMO ya. Gue nggak bisa nyalahin kalau orang FOMO gimana. Namanya perasaan orang nggak bisa kita larang. Iya betul. Ya, namanya hati orang nggak bisa kita larang. Iya. Kalau dia FOMO ya nggak salah juga dia FOMO gitu kan. Ya mungkin dia baru jatuh hatinya sama timnas sekitar umur 17 tahun 20 tahun. Kita nggak bisa ngelarang perasaan manusia, kita nggak bisa ngelarang hati manusia gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana memang proteksi terhadap si pemain itu sendiri. Kalau di belahan dunia manapun pemain bola pasti punya punya fans yang sangat gila gitu kan. Iya. Dan itu nggak bisa dihindari gitu kan. Dan yang paling penting yaitu mungkin federasi bisa bikin regulasi untuk memproteksi secara teknis. Iya. Pemain juga udah mulai bisa mengantisipasi bahwa fans sekarang tuh semakin berbeda, semakin bervariasi gitu. Iya. Jadinya dari federasinya, dari pemainnya juga udah bisa ngebaca dan mengantisipasi dengan adanya dinamika di dunia fans dari timnas Indonesia atau di supporter timnas Indonesia. Kalau gue sih itu sih lebih menghimbau ke federasi dan pemainnya. Lu tuh harus udah siap karena udah ada karena fans di timnas tuh mulai bervariasi. Ya, bervariasi. Gitu. Okay. Nah, nanti lawan Filipina main 7:30 malam. Yang tadinya main jam 4 sore. Terus sekarang main jam 7:30 malam. Tapi gue pengen tahu, banyak yang bilang, mungkin gue terlewatkan ya. Itu emang requestnya Coach Shin beneran? Main jam 4? Iya, emang requestnya Coach Shin. Jadi memang Coach Shin yang minta untuk diubah jamnya di sore. Karena yang gue tahu itu juga memang karena ya kita tahu para pemain Irak itu banyak dari Eropa. Pemain kita juga. Gini, yang gue mungkin baca dari strateginya Coach Shin ya gitu. Kalau gue lihat dari pertandingan kemarin sebenarnya memang sama-sama dari Eropa gitu. Ya tinggal tergantung kekuatan fisiknya siapa nih. Cuma masalahnya kekuatan fisiknya dari yang pemain Eropa kita ini ya mungkin salah satu kunci permainan kan kemarin ada di Tom Haye ya, yang akan menjadi kantor irama permainan kemudian ngoper bola kemana-pun. Nah itu sebenarnya skuad inti yang di babak pertama itu yang memang diharapkan bisa mencetak gol cepat. Sayangnya beberapa peluang yang dihasilkan gagal dikonversikan menjadi gol. Game plan-nya udah bagus, kita bisa menguasai pertandingan, ball possession menang, banyak peluang, bahkan Irak nggak bisa berkembang mainnya. Harus diakui di babak pertama kita mainnya bagus, tapi di babak kedua ketika sudah masuk menit 60, 65, Tom Haye udah kelihatan tuh kecapean. Itu ST itu memang kayaknya sudah menyiapkan plan para pemain kita, para pemain lokal ya, maksudnya ya mungkin para pemain Indonesia timnas yang memang sudah terbiasa, yang bukan dari Eropa gitu, dimasukkan untuk bisa menggempur lagi lebih kencang sebenarnya. Dan para pemain Irak ini kan basicnya kan memang dari Eropa kan, maksudnya ya memang kurang begitu terbiasa, mungkin harus bisa beradaptasi lagi dengan cuaca yang agak cukup panas, apalagi kemarin terik banget kan. Setahu gua. Nah sayangnya ya kemarin Jordi Amat ngelakuin kesalahan, akhirnya berujung kartu merah. Kemudian kita golnya itu dari kesalahan sendiri, handball, kemudian blunder Nando gitu. Tapi ya terlepas dari itu, secara gameplay nyaris berhasil. Cuma di babak kedua kita kehilangan ritme, yaitu karena kesalahan sendiri. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut gua ya kemarin. Jadi memang problemnya masih di seorang finisher. Iya. Masih mencari seorang finisher. Betul. Dan Thailand bikin sekolah striker. Iya. Kita nggak bikin sekolah striker. Benar. Dan next lawan Filipina. First game main di Manila 1-1 dengan squad waktu itu ya dengan Rafael, dengan Ivar, belum ada Ragnar, belum ada Tom. Golin Sadil lah ya. Belum ada Hubner, belum ada, baru mungkin yang gue ingat masih ada Klopp gitu. Nah, lawan Filipina kemarin juga Filipina yang kita harapkan bisa mempersulit Vietnam di Hanoi ternyata nggak bisa sesuai yang para fans Indonesia harapkan. Betul. Untuk membuat kita mengunci lebih cepat tiket masuk ke round 3. Nah, main di Hanoi udah 2-2, akhirnya 3-2 di menit terakhir. Gua nonton terus sih itu. Di Filipina datang lebih cepat ke Jakarta, dari Hanoi langsung bergerak ke Jakarta.
mayoritas adalah pemain yang main di Asia Tenggara. Iya betul. Enggak, iya mayoritas. Oh iya Asia Tenggara betul. Mayoritas dia adalah pemain Eropa tapi main di Asia Tenggara. Iya betul. So cuaca udah jadi kendala. Bahkan 5 kalau nggak salah 5 pemain main di Liga Indonesia. Betul. Jadi yang gue lihat memang ya lawan Filipina akhirnya main malam lagi ya. Gue sih melihat bahwa justru sebenarnya Filipina lah yang bisa akan jadi menyulitkan di Bung Karno nanti. Karena nyatanya ketika main di Manila pun terlepas dari itu main di artificial, tapi memang agak tough sih Filipina itu kalau lawan. Tapi lo ngelihat gimana seberapa kans kita setidaknya untuk menentukan tiket round 3 dari tangan kita sendiri, artinya kita memang harus ngalahin Filipina. Iya, memang kalau dilihat dari hitung-hitungannya kan kita memang pertama adalah kita wajib menang. Itu udah pasti, hasil apapun Irak lawan Vietnam itu kita nggak peduli. Terus kedua adalah karena ini urutannya adalah poin, selisih gol, kemudian produktivitas gol dulu ya yang dilihat ya untuk penentuan klasemen. Jadi dari situ kita menang. Kalau seri ini yang bahaya. Kalau misalkan Vietnam iya seri juga lawan Irak gitu loh. Ya kita tetap lolos gitu. Ya kalau Vietnamnya menang selesai kita. Ya kan? Nah itu bahaya. Terus kalau kita kalah, kita juga berharap Vietnam kalah. Jangan sampai seri. Karena secara selisih gol itu mungkin kita akan terlewati. Iya kan? Terlewati gitu. Jadi makanya ya yang gue lihat kita memang wajib menang. Udah nggak ada kata lain. Gue sih masih optimis gitu melihat skuad yang sekarang. Walaupun nanti tanpa Jordi Amat gitu ya, gue masih optimis tim ini masih bisa memenangkan pertandingan lawan Filipina gitu. Ya apalagi kalau misalkan mainnya seperti di babak pertama kemarin lawan Irak, gue masih optimistis tim ini bisa mencuri kemenangan lawan Filipina. Dan tambah lagi kan kita yang akan menarik adalah debutnya Calvin Verdong besok. Kemudian Jay Ijes bakal bisa main gitu ya. Gue masih agak tenang lah Jay Ijes bisa main gitu walaupun gak ada Jordi Amat. Tapi yang pasti kalau melihat Calvin Verdong ini ada, gue harap dia bisa langsung nyetel mainnya dan bisa langsung memberikan dampak untuk permainan kita. Ya, Jay Ijes akan main menggantikan posisi Jordi Amat. Tapi memang sebenarnya posisi Jordi Amat adalah posisi Jay Ijes posisi utamanya karena Jay Ijes kan harus absen di babak di pertandingan lawan Irak kan. Iya. Artinya memang Jordi Amat itu sebenarnya adalah cadangannya Jay Ijes. Enggak. Kalau gue cadangan Jay Ijes adalah si Justin Hubner. Oh gitu. Iya, Justin Hubner. Karena lu lihat waktu lawan Vietnam, kan Jay Ijes udah main juga dong. Iya, itu kan Jordi Amat Jay Ijes. Terus Rizky Ridho. Gimana sih lawan Vietnam? Iya. Jordi Amat gak main. Oh iya, Jordi Amat kan gak main maksud gua. Iya enggak. Oh iya, Jordi Amat gak main karena cedera ya? Iya, main. Iya, dua pertandingan lawan Vietnam ya? Iya. Enggak, tapi seenggaknya itu udah kebayang kalau gua ngelihatnya sebenarnya Jordi Amat bukan cadangan. Memang dia tetap jadi back utama. Rizky Ridho. Yang cadangan itu justru Justin Hubner. Kalau dari perspektif gua ya dari perspektif gua gitu. Walaupun memang banyak yang bilang sekarang Jordi Amat sudah mulai melambat. Ketika lawan kecepatan pemain Irak kemarin tuh kelihatan banget gitu loh. Dia ya selalu agak kalah cepat lah gitu dibilang. Tapi secara pengalaman, secara kualitas skill, ya secara reading the game masih bagus lah dia dengan pengalaman yang dia miliki ya gitu ya. Jadi gue ngelihat Jay Ijes ini yang sebenarnya nantinya bisa menutupi kelemahan sebenarnya dari Jordi Amat soal kecepatan itu tadinya yang gue lihat untuk dipot sama Coach Sinteyong. Nah masalahnya Justin Hubner ini kalau lo lihat dari pertandingan kemarin ngeri loh cara-cara dia ngambil untuk menjegal lawannya. Riskan banget untuk terkena kartu kuning ataupun kartu merah. Nah ini yang kalau gue boleh kasih kritik ya ke dia gitu cara dia bisa main keras, oke main keras iya harus gitu, tapi cara-cara dia ngambil itu dalam tanda kutip jorok kalau gue melihatnya ya. Nah ini yang harus mungkin ya seiring nanti berjalannya waktu pengalaman dia bermain yang makin banyak, gue yakin sih dia bisa memperbaiki itu gitu dengan kematangan bermain dia, kedewasaan bermain dia. Dan akhirnya Calvin Verdong mungkin bisa main dari awal, mungkin dari babak kedua, tapi yang udah biasanya kalau pemain baru tuh mungkin masih babak kedua. Dan feeling gua bahwa dengan adanya Verdong itu yang jadi hal gua pengen nanyain ke Shane Patinama. Jadi kalau kalian lihat video yang di mix ada Shane Patinama itu gua yang stop Shane Patinama karena gua mau nanya lu gimana lihat kompetisi di sini, dan kalau lihat lawan Tanzania ada kemungkinan bisa jadi Verdong yang main di posisinya Shane kemarin. Shane yang maju naik jadi left winger forward. Dan mungkin di depan tuh bisa jadi Patinama, Orat Mangun, sama Rafael Strike di situ gitu. Marcelino di cadangan. Iya, cadangan. Lu ngeliat
bisa jadi cadangan. Karena gelandang bertahan Tom Haye sama si. Kalau gue lebih atau kenapa nggak coba Ivar sih buat game besok gitu kan? Enggak, gue rasa sih karena tipikal Ivar sama Nathan Ivar sama si Tom Haye dilihat sama Sintayong sama. Tipikal mainnya ya, gaya stylisnya karena dia pembagi bola apa segala macam. Petarungnya dibutuhkan Nathan atau Justin Hubner nanti. Iya bisa jadi ya. Itu dia. Mungkin ya bisa jadi Tom sama Nathan yang gue lihat. Dan karena mungkin kayaknya Asnawi bakal dipakai lagi dibandingin Sandy Walsh. Kalau menurut gue ya, lihat loh Filipina kemarin. Dan Filipina juga ada beberapa pemain baru, tapi yang mungkin masih pada muda. Kemarin pemain Atletico Madrid juga. Betul. Ada yang datang si Santiago Rublico ya. Terus pemain U23-nya dia. Kemarin juga ngobrol sama pelatih Filipina, Tom Sanfet. Dia tuh di off the record ngobrol bahwa gue tuh pelatihnya Sergio Van Dijk. Iya. Gue tuh pelatih Sergio Van Dijk. Terus itu off the record kali. Itu yang ngomong ke anak-anak. Ya, enggak, itu salah anak-anak. Lu bisa kena tuntut karena kalau dia memang pertama dia ngomong no filming ya. Iya. Dia kan ngomong no filming, tapi tapi itu akhirnya jadi berita itu gue. Gue tadi pengen ngambil yang soal dia itulah. Dia macam gitu. Itu sebenarnya dia udah ngomong no filming. Gue anak-anak masih nge-record, cuman gue ya udah, gue no filming aja. Yang jadi yang gue bisa ceritain ya omongan. Iya betul. Mungkin kalau Tom Sanford tahu udah kenapa tayang gue ngomong no filming gitu kan. Nah gue juga bingung nih no filmingnya ini dan konteks lo nggak usah videoin gue tapi lo rekam aja. Ya mungkin no record kali, no filming apa gitu. Itu gue juga nggak ngerti karena dia takut disalahpahamin kayak kemarin itu dia cuma mau ngasih tahu itu kan. Ya, konteksnya tuh tentang pengalaman dia dengan wartawan Vietnam, udah konteksnya itu udah. Jadi ketika sebenarnya wawancara udah selesai, udah dibatasin, habis itu dia ngomong, gue mau ngomong dong tapi no filming. Sedangkan posisi anak-anak tuh masih pada ngerekam, masih apa-apa gitu kan. Ya udah pokoknya intinya itulah pengalaman gue, tapi intinya dia adalah pelatih Sergio Van Dijk. Dia kenal dengan beberapa pemain di timnas sekarang, termasuk Sandy Walsh karena sama-sama dari Belgia. Terus dia datang lebih awal juga memang pengen lebih ini aja, pengen lebih punya waktu rest sih sebenarnya di Jakarta gitu kan. Kalau adaptasi sih udah nggak perlu ya, karena kan beberapa juga main di Asia Tenggara kan, di Thailand, di Malaysia gitu kan. Dan ya gue sempat menanyakan tentang potensial squad lawan Indonesia, Kevin Remendosa bisa jadi main gitu, gue nggak tahu apa main apa enggak, tapi yang jelas bisa jadi Kevin Remendosa main karena udah nggak membutuhkan lagi. Terus dia juga punya Santiago Rublico dari Atletico Madrid, jadi dia juga baru punya tambahan pemain baru, pemain heritage baru yang memang masih usia muda namanya Lopez. Salah satunya gue lupa namanya, pemain Belgia juga, The Moinkers ya. Dylan De Moing, ya benar. Dylan De Moing itu Zulte Waregem, mantan klubnya si sama Rublico gitu. Ya. Nah, terakhir lu lihat squad Filipina gimana? Setelah mungkin kayaknya dia nggak pernah menang ya di grup ini. Iya memang nggak pernah menang, cuma dapat 1 poin itu pun waktu seri sama Indonesia. Kalau gue ngelihat sebenarnya Filipina ini tim yang nggak bisa dianggap remeh. Perubahan mereka lakukan banyak, termasuk dengan kedatangan Tom Sanford ini. Yang pasti para pemain baru yang didatangkan kan pasti harusnya dia melihat secara kualitas dan kapasitas. Kalau melihat dari track recordnya Tom Sanford ini memang salah satu pelatih yang udah punya banyak pengalaman lah, di berbagai tim gitu loh, entah itu di Eropa, kemudian di Afrika juga, kemudian sekarang dia di Asia bersama dengan Filipina. Jadi melihat contohnya paling dekat aja deh, berkaca di laga lawan Vietnam, mereka itu melawan sampai akhirnya menit akhir baru kebobolan lagi 3-2. Ini kan buktian bahwa sekompetitif itu loh sebenarnya Filipina, bermain di kandang lawan, di kandang Vietnam kan itu. Jadi memang kalau gue ngeliat ini juga harus jadi kewaspadaan juga bagi timnas kita. Para pemain baru, gue rasa sih memang kalau secara garis besar susunan pemain utama nggak mungkin berubah banyak lah. Gitu. Para pemain baru oke untuk tambahan-tambahan amunisi untuk bisa memberikan daya kejut gitu mungkin nanti kepada timnas kita. Tapi yang pasti tinggal balik lagi nih ke timnya kita nih, secara mentalnya harus dibangun lagi. Setelah kalah kemarin lawan Irak, Sintayong sendiri pasti akan frustrasi juga dia. Pasti dia akan tegang juga, stres juga untuk bisa memastikan kita bisa menang nanti di laga lawan Filipina gitu. Jadi memang para pemain juga harus bisa enjoy, menikmati permainan dan bisa tampil lepas setidaknya, tidak terbebani. Ya mudah-mudahan sih kita bisa dengan mudah, terutama kita harus bisa cetak gol dulu di babak pertama, itu aja dulu. Yang paling penting. Gol pembuka itu sangat
barisan lini serang Filipina juga cukup jadi ya cukup ya bisa membahayakan lah. Kevin Engreso tuh bagus banget terakhir ini sekarang main di liga lokal, walaupun dia main di liga lokal tapi memang experience dia di Jerman main di beberapa liga itu menurut gue salah satu key player yang waktu diwaspada itu Kevin Engreso. Alright, kita masuk ke segmen kedua, netizen mau apa? Ya, di segmen netizen mau apa kita akan bacain komen dari postingannya PSSI ya. Iya, timnas Indonesia soal Kevin Verdong. Pertama dari Saputra 2295 yang terhormat kepada seluruh pemain timnas Indonesia yang akan melawan Filipina. Kami masyarakat Indonesia mendukung serta menjunjung tinggi semangat timnas. Pesan kami dari masyarakat Indonesia, ingat para pahlawan Indonesia di tahun 1945 memperjuangkan bendera merah putih. Taruh Garuda di dadamu. Wahai pemain timnas, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia layak maju ke Piala Dunia dan bersama harapan kami selalu berdoa kepada pemain timnas agar bermain dengan tenang, bakar semangatmu, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa. Ada berapa kalimat tunjukkan pada dunia? Tunjukkan pada dunia. Ya, coba cari berapa kalimat tunjukkan. Berapa kali dia ngomong tunjukkan pada dunia? Oke, terima kasih Saputra. Kemudian ada Hanung BP23. Back sudah mantap dan kokoh. Berharap lini depan finishing diperbaiki supaya tidak sering terima counter attack. Jadian Jordi amat red card bukan kesalahan Jordi. Ya memang Jordi kelihatannya kayak dia nutup satu posisi yang kosong. Telat transisi. Ya, dan memang benar kata lo harus bisa punya gol pembuka pertandingan. Iya. Ya memang masalahnya ada di finisher tadi juga kita udah ngomong. Iya sih. Harus Rafa Strike harus bisa segacor seperti lawan Korea. Ya betul, Piala 23. Ya lawan Korea kan? Iya. Kemudian ada Cipto_SH sarjana hukum. Moresmo tolong dipanggil ke senior Pak, mainnya bagus kayak Neymar tinggal pas. Moresmo Hinoke timnas 20. Memang dia adalah salah satu yang membuat gue impress ya. Maksud gue di pemain diaspora yang dipanggil saat ini itu di antara di Tulung. Dia itu Moresmo Hinoke ini adalah salah satu pemain yang buat gue impress karena dari segi skill, kualitas juga kengototan bermain, dia kan bermain di sayap nih. Ya salah satu yang oke lah sejauh ini, paling oke kalau mungkin kalau gue boleh bilang ya, paling lumayan oke di antara pemain diaspora yang tampil di Tulung. Dibanding Jens Raven belum. Ya, Jens Raven nggak kelihatan. Entah itu kenapa juga ya Jens Raven nggak begitu kelihatan. Mungkin juga karena supply bola terhadap dia. Karena kan dia tipikalnya itu mungkin tidak seperti Rafa Strik tapi nomor 9. Hampir seperti Ramadan Sanantam. Nah ini yang perlu mungkin penyesuaian lagi, harus dicari lagi komposisinya biar jadi pas. Pinoknya tuh lahir di Belanda ya? Iya. Lahir di Belanda. Dia posisinya winger. Ya bisa jadi potensi dan mungkin juga salah satu staff atau bahkan coach Sintayong juga nonton Toulon dan memantau beberapa pemain yang punya potensi masuk ke timnas senior. Karena jangan pernah takut bersaing karena buktinya Malik Rizaldi pun akhirnya masuk ke tim nasional. Jadi kesempatan itu masih terbuka untuk siapapun. Betul. Bagi mereka yang memang orang Indonesia. Oke, terima kasih buat Outsiders yang udah nonton episode ke-21 ini. Dan sekali lagi kalau kalian yang mau bikin konten silakan datang ke Studio 36 di BSD. Dan kami pamit, saya Alvino, ini Bang Rais. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.